Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruni tingkat 3 Politeknik Imigrasi. Nama Dinda Ronosari, NRT 2018-1405 202, Prodi Administrasi Keimigrasian B. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Nah, kita mau membahas tentang kebijakan pembatasan perlintasan orang asing di wilayah Indonesia. Yuk simak video selanjutnya ini. Hai Dinda! Hai Ayu, apa kabar? Masih di Amerika ya? Baik Din, iya, ini di Amerika. Oh iya Din, rencana aku mau balik ke Indonesia sekalian sama teman-teman aku orang Amerika. Mereka mau sekalian jalan-jalan berwisata di Indonesia. Tapi aku lihat katanya orang luar negeri nggak boleh ke Indonesia ya. Ada pembatasan apa pelarangan gitu. Coba deh lihat beritanya nih. Penutupan sementara perjalanan WNA ke Indonesia dikecualikan bagi Menteri Hukum dan HAM menerbitkan larangan bagi orang asing untuk masuk maupun transit di wilayah Republik Indonesia. Larangan Wah, benar sekali itu beritanya yuk. Jadi, kenapa pemerintah membuat kebijakan tersebut? Karena untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia. Jadi, pemerintah Republik Indonesia membuat kebijakan tentang pembatasan atau pelarangan perlintasan orang asing tersebut. Berarti belum boleh ke Indonesia ya, Di? Nah, jadi gini, apa itu pembatasan perlintasan orang asing? Pembatasan lalu lintas orang melalui pintu-pintu pemeriksaan imigrasi ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk ke wilayah Republik Indonesia. Pembatasan perlintasan orang asing ini merupakan langkah yang memang harus dilakukan guna mengatasi jalannya kinerja dengan upaya mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, untuk saat ini, orang asing dilarang untuk masuk ataupun transit ke wilayah Indonesia. Tetapi ada pengecualian yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang izin masuk kembalinya masih berlaku. Orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. Orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, dan alasan kemanusiaan. Awak alat angkut yang masuk dengan alat angkutnya. Orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional dengan persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi. Pembatasan masuknya warga negara asing ini dipandang sebagai langkah tepat karena kita harus membenahi penanganan COVID-19 di tanah air, sehingga tidak meluas dan makin membatasi gerakan pariwisata yang ada. Meski berdampak pada pembatalan sejumlah perjalanan, kerugian yang dipandang belum signifikan. Penutupan ini memang membuat rugi, tetapi tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian saat COVID-19 meluas. Oh begitu ya Din, jadi otomatis ditolak dong ya kalau mereka nggak dalam termasuk pengecualian tadi. Betul yuk, jadi untuk warga negara asing yang tidak berkeperluan penting atau mendesak ke wilayah Indonesia, jangan dulu ke Indonesia ya, apalagi mengingat pandemi seperti ini. Apalagi untuk berwisata, jangan dulu ya. Tapi kan mereka warga negara asing tuh ke Indonesia, bisa jadi bawa virus loh, sama aja bohong dong kalau kayak gitu. Dan juga gimana sama aku? Aku kan anak rantau nih. Masa aku nggak boleh pulang ke Indonesia sih? Nah, bagi warga negara Indonesia yang masih berada di luar negeri, sangat diharapkan untuk segera kembali ke tanah air, mengingat kemungkinan ada penutupan bandara dan ketiadaan alat angkut menuju Indonesia. Bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang mau masuk ke wilayah Indonesia, wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional dalam masa pandemi COVID-19.
Surat edaran tersebut berisikan tentang bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia, 1. Wajib membawa surat kesehatan yang menunjukkan hasil negatif tes PCR di negara asal. 2. Saat kedatangan, dilakukan tes ulang PCR dan diwajibkan melakukan karantina selama 5 hari di tempat akomodasi karantina yang ditunjuk. Adanya kebijakan ini, maka dipastikan orang yang ke wilayah Indonesia tidak membawa virus COVID-19. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021 dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi. Surat edaran ini merupakan perpanjangan ketiga, di mana untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19, termasuk varian baru yang bermutasi menjadi SARS-CoV-2 varian B117 yang dilaporkan di Inggris dan potensi perkembangan virus varian baru itu. Kebijakan ini perlu disebarluaskan agar tidak ada kesalahpahaman masyarakat yang bertanya akan berita tidak benar seperti kenapa ada WNA masuk Indonesia, katanya dilarang. Akibatnya, masyarakat mempercayai berita tersebut tanpa tahu sebenarnya isi dalam surat kebijakan tersebut. Dengan demikian, apabila melihat kurva angka penyebaran COVID-19 di Indonesia yang masih terus meningkat dan belum stabil, akan sangat memungkinkan bahwa kebijakan di Indonesia terkait perlintasan orang asing akan terus berada pada tahap seperti ini, yaitu dengan pembatasan perjalanan terhadap orang asing dengan beberapa ketentuan. Tentu, tujuan dibentuknya peraturan mengenai pembatasan perjalanan orang asing ialah guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Diharapkan pembatasan tersebut berdampak baik dan hasilnya sesuai dengan kita harapkan bersama. Nah, dimanapun kalian berada, selalu ingat pesan ibu ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih.